Angelin menjadi tersangka kasus pembunuhan Angelin atas dasar-dasar bukti-bukti permulaan yang dinilai cukup untuk menjerat Margaret. Kepolisian pada hari ini juga akan langsung memeriksa Margaret sebagai tersangka baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Marshalina Gita di Denpasar, Bali. Ya Gita, bagaimana kelanjutan proses penyidikan kasus kematian Angelin pada hari ini? Ya, tentunya untuk proses lanjutan penyelidikan terkait dengan penetapan baru ibu angkat Angelin sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Angelin. Hari ini tersangka MM akan diperiksa oleh tim penyidik di Polda Bali. Namun untuk pemeriksaan sendiri ini akan berlangsung siang hari nanti karena pemeriksaan masih menunggu kuasa hukum dari tersangka MM hingga tiba di Bali. Namun untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi sebenarnya pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka MM, kemudian juga terkait dengan alat-alat bukti permulaan yang cukup untuk menjerat tersangka MM, saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Kabid Humas Polda Bali. Sudah bersama dengan saya ada Kombes Pol Heri Wianto. Pak Heri, selamat pagi. Mungkin ini kita sudah menemukan adanya titik terang baru bahwa sudah ditetapkannya kembali ada tersangka baru yakni MM, ibu angkat Angelin menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Angelin. Jika kita merunut bahwa dari pernyataan tersangka AG ia menyatakan bahwa ia tidak membunuh Angelin. Apakah tersangka MM ini menjadi pelaku utama dalam pembunuhan Angelin ini, Pak? Ya, memang berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka AGS yang juga nantinya akan menjadi saksi, tersangka AGS ini menyampaikan bahwa yang melakukan kekerasan sehingga menyebabkan meninggalnya Angelin adalah Nyonya MM. Dan hasil pemeriksaan itu kita lakukan dengan menggunakan lie detektor yang sudah dilakukan oleh tim dari Mabes Polri. Oleh sebab itu kita mempunyai keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh tersangka AGS yang menjadi saksi itu adalah pernyataan atau keterangan yang bisa kita terima. Kemudian di samping itu kita juga melakukan upaya-upaya untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh saksi AGS ini. Dan kita menggunakan laboratorium forensik, kemudian kita menggunakan lie detektor, kita menggunakan juga Inavis untuk mendukung itu semua. Oleh sebab itu kita meyakini bahwa berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan bukti permulaan bahwa pelaku di dalam kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Angelin ini adalah Nyonya M. Oke, berdasarkan atas alat-alat bukti permulaan yang sudah cukup kuat. Ada juga dijelaskan bahwa berdasarkan dari tim Inavis, kemudian juga adanya bercak darah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana dengan hasil bercak darah sendiri? Apakah ini benar bercak darah manusia, bercak darah Margaret kah atau? Ya. Khusus untuk olah TKP yang kita lakukan, kita memang menemukan beberapa barang bukti. Jadi bukan hanya bercak darah saja, tetapi juga barang-barang bukti lain yang berkaitan dengan kasus ini. Kalau untuk bercak darah memang ada beberapa darah yang merupakan darah manusia dan ada beberapa darah yang memang darah hewan. Tetapi kalau memang profil itu adalah darah hewan, kita juga tidak meneliti karena tidak ada kaitannya. Yang kita teliti adalah profil darah manusia yang ada di TKP, baik itu yang ada di kamar Margaret atau tersangka Nyonya M maupun di kamar bekas kamarnya AGS. Itu yang kita lakukan pemeriksaan dan kita juga temukan darah. Memang kita temukan profil darah manusia ya, dan ini sudah kita lakukan pemeriksaan melalui laboratorium forensik ya. Oke. Kemudian Pak, tersangka M ini kemarin juga dilakukan uji tes kebohongan ulang, berarti ini kedua kalinya. Apakah juga berdasarkan dari hasil uji lie detector ini sehingga menguatkan bahwa tersangka M ini menjadi pelaku utama dalam kasus pembunuhan Angelin? Ya, memang kemarin kita lakukan pemeriksaan ulang
menggunakan lie detektor terhadap tersangka Nyonya M, karena memang hasil yang pertama tidak maksimal karena mungkin kondisinya Nyonya M waktu itu masih kondisi tertekan, kemudian tidak sehat dan sebagainya. Oleh sebab itu kemarin kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hasilnya pun sudah kita terima dari tim dari laboratorium forensik atau dari Mabes Polri tersebut. Tetapi untuk penentuan tersangka M ini bukan hanya sekedar hasil itu saja, tetapi memang kita juga menemukan bukti-bukti lain, ya, termasuk juga keterangan saksi, ya, keterangan saksi-saksi lain yang berkesesuaian, sehingga itu bisa menjadikan alat bukti penunjuk di dalam alat bukti itu sendiri. Ya. Baik, jika kita merunut dari permasalahan kasus ini, Pak, dari tanggal 10 Juni 2015 penetapan tersangka AG, kemudian setelah 3 minggu proses pengembangan penyelidikan baru ada penetapan kembali tersangka baru, yakni tersangka MM. Mungkin ini juga publik ingin mengetahui sebenarnya apa kendala khususnya hingga proses penyelidikan ini hingga 3 minggu, ataukah juga penguatan penetapan tersangka baru juga atas dorongan dari Kapolri, ini bagaimana ini, Pak? Saya kira di dalam penyidikan memang tidak ada apakah itu intervensi dan sebagainya. Di dalam penyidikan adalah independen. Oleh sebab itu hasil yang kita dapatkan khususnya untuk mencari bukti-bukti, ya, mencari alat bukti itu kita lakukan dengan menggunakan bantuan teknis kepolisian yang ada. Karena kita tidak mau apa yang kita lakukan nanti itu di persidangan mentah, sehingga memang kita harus persiapkan betul-betul dengan menggunakan scientific investigation, sehingga apabila nanti di persidangan kita sudah kuat pembuktian-pembuktian yang kita lakukan. Jadi kalau memang soal waktu dan sebagainya, kita ingin, karena memang saksi ini sangat minim, sehingga bukti-bukti lain yang harus kita perkuat untuk mendukung kasus ini. Ya. Oke, berarti tersangka MM akan terkena pasal berlapis. Bagaimana dengan ancaman hukuman terhadap tersangka MM? Ya, kita memang konstruksikan di dalam kasus ini khususnya untuk tersangka M itu memang pasal 340, kemudian pasal 338 dan 353 ayat 3. Kalau memang nanti terbukti melakukan perencanaan dengan pembunuhan dengan perencanaan, memang ancamannya adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Itulah ancaman hukum. Kalau nanti terbukti Nyonya M melakukan perencanaan untuk pembunuhan, tetapi nanti kalau memang terbukti 338, ya saya kira ada ancaman hukuman tersendiri. Ya. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Heri Wianto. Tentunya proses pemeriksaan akan berlangsung siang hari ini dan akan dilanjutkan esok. Pemeriksaan tersangka MM ini untuk mengumpulkan kembali berkas-berkas dan juga penguatan dalam persidangan mendatang. Untuk sementara demikian, saya kembalikan Yohana ke Jakarta. Marshalina Gita melaporkan dari Denpasar, Bali. Angelin Margaret resmi ditetapkan Polda Bali sebagai tersangka pembunuhan Angelin. Penetapan MM sebagai tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan tersangka Agus. Penetapan Margaret tersangka pembunuhan Angelin juga merujuk pada hasil olah TKP yang dilengkapi dengan keterangan dari tim dokter forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Margaret diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Angelin, anak angkatnya. Margaret sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran anak terhadap Angelin, dan kini Margaret mendekam di tahanan Polda Bali. Menetapkan Nyonya MM selaku ibu angkat korban Angelin untuk menjadi tersangka sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini antara lain keterangan tersangka AG selaku saksi, ya, tersangka AG selaku saksi tentang peran Nyonya MM dalam kasus yang menyebabkan kematian anak angkatnya Angelin. Kemudian yang kedua yang menguatkannya adalah keterangan dokter forensik Rumah Sakit Sanglah, penyebab kematian dari korban. Kemudian juga
hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar tentang kesesuaian keterangan tersangka AG sebagai saksi bagaimana kasus yang menyebabkan kematian itu terjadi dengan peran tersangka AG ini sebagai tersangka yang membantu untuk menguburkan jenazah korban tersebut. Ya, Polda Bali telah menetapkan